Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Namira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga sampai dengan saat ini Allah masih memberikan nikmat-Nya yang tiada terhingga kepada kita, mau dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian pula nikmat yang luar biasa dimudahkannya kita sehingga mau dan mampu untuk duduk dalam majelis ilmu yang Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan barang siapa yang duduk sejenak dalam majelis ilmu maka itu lebih baik dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Ada yang kuat Pak? 1000 rakaat? Masya Allah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau sehari semalam itu tidak kurang dari 300 rakaat. Kalau kita berapa rakaat Pak? Bu? Minimal 17 ya. Insya Allah lebih ya. Ada sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita mengungkapkan fadilah tentang majelis ilmu tidak akan cukup waktu kita apalagi hanya 60 menit. Karena itu tema kita bukan itu, maka saya akan sampaikan saja hadis Nabi yang menyebutkan fadilah keutamaan dalam majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan satu perjalanan, melakukan suatu upaya dalam rangka mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga duduk kita di majelis ilmu ini menjadi sarana untuk dimudahkannya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian. Jadi di antara bapak ibu dan semua umat manusia, Rasul menyebutkan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah, Imam Albani menyebutkan ini adalah hadis sahih yang menegaskan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Satu premis yang tegas bahwa kalau orang itu disebut baik, boleh jadi orang di luar sana disebut baik. Banyak orang lihat penampilannya, bergaul sejenak, sebentar, baik dan seterusnya. Tetapi ketika pulang kemudian, kata istrinya kalau melihat suaminya disanjung-sanjung orang, walah mas, pret, begitu kan. Istrinya tahu luar dalamnya, yang kemudian ternyata enggak baik, maka itu tidak termasuk khairukum, kata Nabi. Orang yang demikian itu tidak termasuk orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Karena itu, walaupun tentu berat, namun penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ini menegaskan kepada kita bahwa harus ada upaya sungguh-sungguh, niat sungguh-sungguh kita untuk memperbaiki diri kita agar masuk pada kategori khairukum yang disebut oleh Nabi tersebut, orang yang terbaik. Siapa tadi? Orang yang baik dalam kacamata keluarganya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, menjadi pelajaran berharga wajib bagi diri kita
Bagi seorang muslim umatnya Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau cinta kepada Nabi, dia harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas dirinya kepada keluarganya. Nah, sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, pada konteks di mana kita harus belajar dalam rangka meningkatkan kebaikan dan kualitas kita di sisi Allah dengan cara memperbaiki hubungan keluarga kita, memperkokoh keluarga kita, maka ada pelajaran yang sangat istimewa. Di antaranya kita bisa membaca yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 33 dari surat Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin." Innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa, memilih. Istafa itu berasal dari kata sofa. Sofa itu bersih, suci, baik. Kemudian ditambahi tok di tengahnya. Istafa. Sebagaimana di ayat surat Toha, itu ketika Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Wastabir itu berasal dari kata sabar. Sobaro, kemudian ditambah dengan to. Maknanya apa? Kesabarannya itu diperkuat. Penegasan bahwa sabar, lebih sabar lagi. Sering mendengar istilah sabar itu ada batasnya. Pernah Pak, Bu? Ada batasnya. Batasnya apa? Kesabaran berikutnya. Saya ini kurang sabar apa? Nah, kalimat Anda itu yang menunjukkan bahwa Anda kurang sabar. Jadi sabar itu batasnya adalah kesabaran di atasnya. Kalau dalam bahasa Arab tadi istabir, istabaro, maka isbir mestinya sabarlah. Allah di ayat 132 surat Toha ketika memerintahkan untuk kepala keluarga atau orang tua untuk mengajak keluarganya sholat, itu perintahnya bukan lagi wasbir tetapi wastabir. Ditambahi dengan to. Sebuah penekanan bahwa kesabarannya tidak terbatas. Berarti sabar itu ada batasnya enggak jadinya? Enggak ada. Enggak ada batasnya. Karena itu sabar, orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tiada terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali di ayat 33 dari surat Ali Imran, Allah memilih, innallaha astafa, memilih dari yang baik-baik. Dari manusia-manusia terbaik itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 4 nama yang disebut di ayat 33 ini wajib bagi kita untuk mengenalnya dengan baik dan benar karena disajikan dan disuguhkan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi kita. Maka siapa yang dipilih oleh Allah dari manusia-manusia pilihan itu? Yang pertama Adam, Nabi Adam. Kita harus belajar dengan baik dan benar mengenal kepada beliau. Jangan sampai hanya mengenal pinggir-pinggirnya yang dengan itu kemudian seringkali disalah artikan. Misalnya kesalahan, memperbesar kesalahan Nabi Adam ketika memakan buah yang dilarang tersebut. Kalau mau membaca dan memahaminya kurang tepat, kurang benar, Masya Allah, na'udzubillah, bisa melenceng nanti akidahnya. Nah, itu belajar kepada beliau. Itu adalah qadarullah, ketentuan Allah yang dengan itu akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Betul atau betul? Dikeluarkan dari surga. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, karena beliau sangat cinta kepada Nabi Adam, ketika iblis disuruh dikeluarkan itu dilaknat oleh Allah. Tetapi ketika Nabi Adam keluar dari surga, justru diberi kunci untuk nanti mendapatkan kembali tempatnya di surga, yakni diberi amalan berupa taubat. Fataba alaih. Ini loh Adam, kamu keluar dari surga untuk turun kemana? Ke bumi. Tujuan diciptakannya Nabi Adam untuk apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sejak awal tujuannya Allah untuk menciptakan Nabi Adam itu menjadi khalifah di muka bumi, bukan khalifah di surga.
Maka qadarullah kemudian diturunkan oleh Allah dalam rangka bisa merealisasikan tugasnya menjadi khalifah. Dan seterusnya, maka pelajari dan kenali dengan baik Nabi Adam karena beliau adalah manusia, salah satu dari 4 manusia pilihan yang disuguhkan oleh Allah untuk dijadikan teladan. Yang kedua, wa Nuhan. Setelah Nabi Adam siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi pertama ketika manusia mulai ada penyimpangan akidah. Sebelumnya ada penyimpangan-penyimpangan akhlak. Tapi ketika kemudian ada penyimpangan akidah, diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala rasul pertama. Nabi sebelumnya ada Nabi Adam, kemudian Nabi Sis. Maka rasul pertama adalah Nabi Nuh karena mulai ada penyimpangan akidah sehingga Nabi Nuh ditugaskan oleh Allah untuk mengembalikan manusia dari penyimpangan akidah menuju kepada ubudullah, menyembah kepada Allah wahdah, semata kepada Allah la syarikalah dan tidak mensyirikannya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Nuh bahkan diturunkan secara khusus surat Nuh kepada Rasulullah SAW untuk menjadi inspirasi dan sekaligus hiburan kepada Rasulullah pada saat mendapatkan ujian dan cobaan di dalam dakwah beliau yang ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang luar biasa. Begitu diturunkan kisah Nabi Nuh, maka Nabi SAW dadanya lebih luas. Kembali merasa bahwa Masya Allah, Nabi Nuh itu pernah berdakwah selama berapa Pak, Bu? 1000 tahun, bahasanya Al-Quran 1000 tahun kurang 50 ya. Jadi Al-Quran itu Masya Allah, mukjizat, di antara mukjizat kalimah itu luar biasa. Menyebutkan 1000 kurang 50. Ini kalau Bapak Ibu mendengar uang sekian M dengan sekian juta, begitu beda Pak rasanya? Beda ya? Walaupun kemudian 1/4 M. Nah, gitu. Dibandingkan dengan 300 juta sebenarnya lebih banyak 300 juta. Tetapi kalau menyebutnya 1/4 M, ada M-nya ya. Gak tahu M apa itu, ember kali. Nah, beda juga setengah M dengan 500 juta bisa jadi rasanya berbeda. Begitulah zauknya bahasa Al-Quran. Al-Quran menyebutkan Nabi Nuh itu berdakwah berapa lama? 1000 tahun kurang 50. Dan tahu Bapak Ibu sekalian pengikutnya berapa? 1/4-nya jamaah ini nggak ada. 1/4-nya jamaah 80 orang. 1000 tahun kurang sedikit saja, kurang 50 beliau berdakwah siang dan malam, lailan wa nahara. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi Nuh kepada Allah. Dan hanya 80 orang. Maka itu menjadi hiburan yang luar biasa dan sekaligus inspirasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 2 berikutnya yang spesial. Tadi siapa yang pertama? Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Berikutnya bukan hanya disebut namanya, tetapi kemudian wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Keempatnya menjadi teladan bagi semesta alam. Keluarga Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahimnya saja, tetapi keluarga Nabi Ibrahim. Dan kemudian yang keempat siapa? Keluarga Imran. Keduanya manusia yang istimewa. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Bapak Tauhid. Dan Masya Allah wa tabarakallah, dari beliau kemudian lahir yang luar biasa, yakni para nabi dan para rasul. Kalau Nabi Adam adalah Abul Bashar yang pertama, Nabi Nuh Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Kenapa disebut bapak manusia yang kedua? Karena ketika 80 orang yang taat kepada Nabi Nuh, itu kemudian sudah disuruh masuk kapal semuanya, kapalnya Nabi Nuh, hewan-hewan semuanya berpasang-pasangan masuk kapal Nabi Nuh. Setelah itu kemudian banjir bandang, semuanya hancur kecuali orang-orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Sehingga tinggal berapa orang? 80 orang. Tinggal 80 orang. Dan qadarullah, semua orang itu tidak punya keturunan kecuali 3 putranya Nabi Nuh yang ikut tersebut. Jadi Nabi Nuh itu punya 5 putra. Yang satu meninggal sebelum banjir, yang satunya tidak taat kepada Nabi Nuh atau berkhianat, siapa namanya? Kan'an.
Dan yang ketiga, ini yang taat kepada Nabi Nuh dan kemudian ikut. Nah, qadarullah, manusia yang kemudian ada sampai sekarang itu adalah dari tiga putranya, keturunan dari tiga putranya Nabi Nuh. Syam, Ham, dan Yafith. Dari Syam inilah kemudian turun para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dari keturunan Syam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, punya dua putra, yakni siapa namanya? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir Bani Israel. Kemudian banyak dari nabi-nabi dari Bani Israel itu sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian dari Nabi Ismail lahir berdasarkan doa, salah satu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkannya doa Nabi Ibrahim di ayat 129 surat Al-Baqarah, lahirnya Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur yang terbaik. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu kemudian di ayat 33 surat Ali Imran ini Nabi Ibrahim bukan saja disebut pribadi beliau, tetapi beliau disebut sekaligus yang menjadi teladan wa ala Ibrahim, keluarganya. Karena itu kalau kita ingin memperbaiki keluarga kita, maka Allah telah suguhkan, hadirkan keluarga Nabi Ibrahim untuk menjadi teladan. Bagaimana membangun keluarga yang penuh berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Telah ada teladannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir dari 4 tersebut, selanjutnya adalah wa ala Imrona alal alamin. Dan keluarga Imron. Ini yang keempat ini menjadi juga sangat istimewa. Kenapa? Karena beliau bukan nabi, bukan rasul. Yang 3 sebelumnya adalah nabi dan rasul. Beliau adalah orang yang salih, karena kesalihannya dan kehebatannya di dalam membangun keluarga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surat, dan sekaligus perannya diajarkan di dalam Al-Qur'an untuk menjadi teladan bagi umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, dari spirit hadis Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarga kalian, keluarga mereka dan keluarga kalian, dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Maka inspirasi ini mengajarkan kepada kita, maka kita harus belajar pastinya kepada Rasulullah secara utuhnya, dan secara spesifik di ayat 33 tadi, kalau kita ingin membangun keluarga, belajar kepada keluarga siapa Pak, Bu? Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Pada kesempatan yang singkat ini, kita mari belajar membangun keluarga dengan contoh dari Alu Imran. Sedikit mungkin beberapa yang kita bisa ambil dari keluarga Nabi Ibrahim. Karena kalau keluarga Nabi Ibrahim sendiri tentu sangat luas dan banyak sekali insight-insight, pelajaran-pelajaran hikmah dan ibrah yang kita bisa gali. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lanjutkan di ayat 35-nya, pelajaran yang sangat istimewa dari Alu Imran, dari keluarga Imran adalah bahwa pakem atau patokan, mindset pertama dan utama yang harus kita tanamkan, tancapkan kepada diri kita. Kalau ingin menjadi keluarga dan membangun keluarga yang baik, maka kedua pasangan yang kemudian suami istri dan kemudian nanti menjadi bapak dan ibu, ayah dan bundanya, maka mereka harus menjadi teladan bagi seluruh keluarganya, wabil khusus ketika sudah punya anak, maka mereka harus menjadi teladan bagi putra-putrinya. Solehkan diri Anda, maka itu akan menjadi modal terbaik untuk membangun keluarga dan menjadikan putra-putrinya solih dan solihah. Masih ingat 3 peristiwa di mana Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir? Ada 3 peristiwa. Yang pertama apa Pak, Bu? Yang pertama naik perahu. Perahunya dirusak. Nabi Musa tanya, "Loh, kita sudah numpang kok ngerusak?" gitu kan. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Syaratnya kalau mau belajar kepada saya nggak boleh tanya. Oh,
maafkan hamba gitu. Maafkan saya, saya enggak akan ngulang lagi. Kemudian udah berikutnya perjalanan lagi, ketemu dengan anak kecil, dibunuh. Kata Nabi Musa, ini apa-apaan ini? Wah, anak kecil enggak salah apa-apa, enggak punya dosa kok dibunuh gitu kan. Tadi apa syaratnya? Boleh belajar kepada saya, kalau apa? Enggak boleh nanya. Oh iya ya, maaf, saya khilaf gitu kan. 3 kali. Yang ketiga, masuk satu kampung, sudah capek ini, payah, lapar dan haus. Minta tolong kepada orang yang ada di kampung, sama sekali enggak ada yang peduli. Sama sekali enggak ada yang peduli. Kemudian ada bangunan yang mau roboh. Maka dibangunlah oleh Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa. Setelah selesai, ya ini kita capek, lapar, haus, bangun lagi. Harusnya sampaikan kepada masyarakat lah, untuk kita bisa diberi apalah imbalan dan seterusnya. Ya. Hadza baini wa bainik, kata Nabi Khidir. Inilah bedanya antara aku dengan engkau, gitu kan. Dan inilah keputusan. Maka setelah selesai disampaikan kepada Nabi Musa rahasia di balik rahasia yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut. Nah, poinnya adalah yang ketiga. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma sholihah. Poin yang kita ambil, yang kita underline, kita garis bawahi, kita ketik dengan tebal, kita stabilo di peristiwa Nabi Khidir bersama Nabi Musa, itu adalah poin yang ketiga, bahwa bangunan yang roboh itu punyanya 2 anak yatim. Di mana di dalamnya ada harta yang sangat banyak yang Allah ingin fa'arada rabbuhuma, ya. Allah harapkan, inginkan harta itu nanti ketika anak yatim tadi sudah dewasa bisa dimanfaatkan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Khidir untuk membangun itu. Di mana wa kana abuhuma sholihah. Mengapa kemudian Allah menjaga harta itu dan kemudian akan diberikan kepada keturunannya? Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang sholih. Jadi ibu dan bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah. Kunci pertama dan utama adalah solihkan orang tuanya, solihkan pasangan suami istri. Niat awal sejak pernikahannya, kemudian proses pernikahannya sampai nikahnya, dan kemudian semua tata cara di dalam membangun dan berinteraksi itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan itu adalah wujud dari kesolihan kedua orang tua. Jika demikian, maka kunci itu sudah dipegang dan itu akan menjadi terbukanya pintu barokah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, wujudnya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah. Pelajaran berharga bagi kita dalam rangka menjadikan diri kita sebagai khairukum di sisi Allah dan Rasulnya, dengan cara menjadikan suami istri, pasangan, atau kemudian orang tua menjadi teladan bagi seluruh keluarganya. Yang bapak-bapak menjadi suami teladan, yang ibu-ibu menjadi istri yang teladan, yang bapak ibunya keduanya sebagai orang tua harus fakana abuhuma sholihah, solihkan diri kita. Mohon maaf, ada atau ada Pak yang orang tuanya biasanya kalau sore itu nyuruh anaknya begini, ayo ngaji, berangkat ke TPQ, TPA gitu kan. Bapaknya masih mohon maaf OT-OT, tahu OT-OT Pak ya? Bukan makanan ya. belum mandi, belum apa dan sebagainya, dan bapak ibunya mohon maaf ya, kemudian nonton TV atau nonton HP dan sebagainya, sementara anaknya disuruh ngaji. Ada Pak? Ada, banyak ya di luar sana ya, luar sana jauh, sini nggak ada insyaallah ya. Cuma saya khawatir yang di sana jauh itu pindahan dari sini. Enggak ya, enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau itu fenomena tersebut masih ada atau sering terjadi, maka ini menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah penuh berkah kalau kemudian bapak dan ibunya, orang tuanya belum bisa menjadi teladan. Namun tentu jamaah sekalian rahimakumullah, karena memang namanya kehidupan dunia ini ujian dan cobaan, ya ada saja yang kayak begitu. Tetapi bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kalah dengan kondisi dan situasi semikian. Saya punya kawan dan sahabat, seorang ustadz, beliau tinggal di satu pedalaman, sebuah desa. Di dalam dakwahnya, Masya Allah wa tabarakallah, dimulai dengan ngajar ngaji, baca Quran anak-anak. Anak-anak dikumpulkan. Kalau ngajar ngaji anak-anak kan insya Allah lebih mudah Pak ya. Artinya orang tua seperti apapun pasti ingin anaknya menjadi solih dan solihah. Begitu ya, insya Allah. Maka ya sudah, orang tuanya mendorong. Ya. Sementara kalau langsung ngajak orang tuanya belum tentu. Ya. Maka dimulai dengan anak-anak, ngajar ngaji anak-anak. Setelah anak-anak biasanya lanjut kepada ibu atau bapaknya yang dulu Pak, yang lebih mudah biasanya. Ibu-ibunya, ya. Ibu-ibunya. Ya. Setelah anak dan ibunya, maka hidayah Allah itu macam-macam jalannya. Di antara jalannya itu sering terjadi orang tua seperti apapun, bahkan seburuk apapun, kalau anaknya itu sudah menjadi anak yang solih, maka barokahnya Al-Quran yang ada pada anak-anak yang bisa memulai, bisa membaca dan seterusnya, itu insya Allah akan menjadi cahaya bagi rumahnya. Dan ketika rumah itu diisi dengan anak-anak solih dan solihah yang mengaji, membaca Al-Quran, maka kemudian hati orang tuanya pun bahkan ada ini kepala perimannya. Kepala periman itu karena anaknya juga ngaji, istrinya juga sudah mulai ngaji, maka kemudian hati dari kepala periman itu mulai tersentuh. Waduh, malu saya. Dulu pernah belajar ngaji tapi sekarang sudah lupa ya. Ketika baca surat-surat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu bolak-balik mulet ya, apalagi nanti kemudian menghafal surat Al-Mulk ya, enggak selesai-selesai karena namanya Al-Mulk ya, mulek banget gitu kan dan sebagainya ya. Nah, hadirin jamaah, karena itu kemudian malu ini orang. Kepala preman ini malu, maka belajar dia. Belajar disuruh ngajari anaknya, tapi sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu ya. Enggak ada yang tahu. Sampai kemudian Masya Allah wa tabarakallah, akhirnya ada pekerjaan untuk kepala premannya ini, dia diminta untuk menjadi satpam dari lembaga pendidikan yang ada. Jadi mau, dan kemudian satu hari muadzin tetapnya di musola itu nggak ada, berhalangan. Nah, dia mau gantikan nggak bisa, adzan udah nggak pernah adzan, hanya adzan nggak bisa. Maka kemudian diajari sama ustadznya, diajari, dikasih tulisan dan seterusnya sampai akhirnya dia bisa hafal adzan. Maka akhirnya dia bisa menggantikan ketika yang muadzin tetapnya itu berhalangan. Nah, pada saat dia adzan itu, jemaah sekalian rahimakumullah, ini orang kampung kan hafal suaranya. Ini suara raja preman. Biasanya kan malah orang dan membuat gaduh dan macam-macam. Tapi kemudian pada waktu itu suaranya menggelegar dengan memanggil orang untuk sholat. Maka semua orang kampung itu menjadi terharu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itulah di antara barokah dari kesungguhan untuk memperbaiki kualitas dari orang-orang yang ada di dalam keluarga dan rumah tangga. Bisa jadi kalau bagi kita yang Bapak Ibu sekalian menjadi kepala keluarga, yang menjadi orang tua, maka niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri menjadi teladan bagi keluarganya, itu fa insyaallah akan mendorongnya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kalian bersungguh-sungguh maka Allah akan layahdiyannahum subulana. Allah akan berikan hidayah, petunjuk, jalan menuju kepada kebaikan. Dia akan menjadi lebih baik. So, inilah jemaah sekalian rahimakumullah,
syarat pertama dan utama bagi kita untuk membangun yang namanya keluarga penuh berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadilah kita sebagai teladan dengan sungguh-sungguh terus memperbaiki diri kita. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat 35-nya. Wa id qalat imra'atu Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka antas samiul alim. Dan berkatalah istri Imran. Ini Imran ini ketika istrinya hamil masih muda, beliau wafat. Maka ketika kemudian sudah hamil tua, peran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peran istrinya. Dan tentu ini adalah hasil tarbiyah dan pendidikan yang dilakukan oleh Imran kepada keluarganya termasuk kepada istrinya. Maka istri Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Allah, aku bernazar kepada Engkau atas bayi yang aku kandung ini untuk menjadi muharrar. Muharrar itu adalah menjadi pelayan masjid Baitul Maqdis. Dia tinggal di Palestina, dan istri Imran ingin agar anaknya nanti menjadi muharrar, menjadi dai, orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, dan wabil khusus memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada jamaah di Baitul Maqdis. Dan itulah visi yang ditetapkan oleh istri Imran, hasil dari didikan Imran kepada istrinya, dan kemudian dinazarkan. Artinya bernazar itu berniat sungguh-sungguh dan memang dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hukum nazar. Puasa itu kalau bukan Ramadan, puasa sunnah. Tetapi kalau dia bernazar untuk berpuasa, maka dia menjadi wajib. Berarti nazar itu adalah sesuatu yang nilainya, amal tersebut sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat dan kesungguhannya luar biasa. Nah, istri Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini wujud dari menancapkan visi keluarga yang ingin dibangunnya. Dalam bab ini termasuk visi untuk anak-anaknya. Kalau kita orang tua ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, maka tancapkan visi dan kesungguhan kita untuk mendidik anak itu. Ingin menjadi apa? Nah, istri Imran mengajarkan kepada kita bahwa menancapkan visi keluarga, wabil khusus juga visi untuk anak-anaknya menjadi sesuatu yang sangat penting. Beliau ingin bahwa anaknya nanti menjadi muharrar, menjadi dai, menjadi pelayan kebaikan dan penyeru kebaikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian falamma wada'at, ketika lahir, ini wada'tuha untha. Loh, ya Allah, yang lahir anak saya ternyata perempuan. Tadi visinya apa, Pak, Bu? Ingin menjadi anaknya menjadi muharrar. Nah, muharrar pada waktu itu adalah laki-laki. Dan waktu itu belum ada USG, Pak ya, belum di USG ya. Sehingga tidak tahu ini yang saya kandung ini laki atau perempuan, tapi bayangan beliau laki-laki. Bayangan beliau laki-laki. Begitu kemudian ini wada'tuha untha, ketika yang lahir itu perempuan. Pertanyaan pentingnya Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan anak yang dikandung ibundanya Maryam atau istri Imran itu wanita, itu siapa, Pak, Bu? Yang menjadikan wanita siapa? Allah. Maka penegasan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kalau yang dilahirkan itu wanita, bahkan sejak awal ketika istri Imran itu belum tahu. Nah, karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian yang lahir itu perempuan, walaisa dzakaru kal untha. Sementara laki-laki itu beda dengan wanita. Wanita beda dengan laki-laki.
Penegasan Al-Quran walaysa dzakaru kal untha ini mengajarkan kepada kita bahwa mendidik anak laki-laki dan perempuan itu harus dengan cara yang tepat. Didiklah anak laki-laki dengan cara yang benar sehingga dia menjadi laki-laki sejati. Jangan sampai lelaki yang melambai ya. Yang suka eke begitu ya. Waduh, gawat itu. Boleh jadi lucu kalau kita melihat, boleh jadi. Tetapi kalau ada orang tua punya anak sampai begitu, Masya Allah, sakitnya lebih dari di sini. Sakit, Pak. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, istri Imran mengajarkan kepada kita, mendidik anak laki-laki dan anak wanita itu harus dengan cara yang tepat. Didiklah anak laki-laki dengan kelelakian. Ibundanya Zubair bin Awam itu mendidik Zubair bin Awam dengan pendidikan anak laki-laki yang tepat. Beliau sendiri yang mendidiknya. Dengan tangan beliau. Dengan tangan ibundanya Zubair. Sehingga Zubair bin Awam menjadi orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masih di Mekah. Ketika mendengar Rasulullah digarai orang. Maka beliau langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya. Kemudian diacung-acungkan. Siapa yang menyengsarakan Rasulullah Muhammad? Hadapi aku dan seterusnya. Orang yang pertama kali. Hasil dari didikan. Dan hasil dari didikan ibundanya. Dan kemudian Zubair bin Awam adalah orang yang kalau manah itu pasti tepat. Bahkan dalam riwayat, bukan hanya kalau manah begitu, itu bukan hanya kena panah, itu biasanya kena satu orang ya. Itu pernah tembus 3 orang. Trak, tembus musuh 3. Dalam perang Uhud, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fase kedua di mana kaum muslimin dikepung oleh pasukan kafir Quraisy kembali setelah pasukan berkudanya Khalid bin Walid berputar membopong dari belakang, Rasul kemudian dilindungi oleh beberapa sahabat. Nah, di situ ada Zubair bin Awam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan anak panah ini kepada Zubair bin Awam. Begitu mendidik anak laki-laki. Pun demikian jemaah sekalian rahimakumullah, mendidik anak perempuan. Boleh jadi anak perempuan itu berprofesi untuk beberapa pekerjaan tertentu yang biasanya laki-laki yang mengerjakannya, no problem, tidak ada masalah. Tetapi karakter kewanitaannya, keperempuannya harus dididik dengan tepat, dengan tetap tidak meninggalkan fitrah kewanitaan atau keperempuannya. Saya pernah melihat satu tayangan, beberapa driver mobil besar di pertambangan, yang rodanya itu kalau orang dewasa berdiri itu rodanya saja itu 2 kalinya, jadi besar banget mobil besar. Nah, drivernya yang banyak itu perempuan. Saya diberi kabar, diceritain sama sahabat saya yang juga bekerja di alat-alat berat dan mobil-mobil besar. Memang Ustaz, kebanyakan justru yang menjadi driver mobil-mobil besar itu wanita, cewek. Karena butuh ketelitian khusus ya. Yang itu cewek yang punya biasanya, mayoritasnya gitu kan. Nah, boleh jadi pada beberapa profesi pekerjaan ini biasanya laki-laki yang ngerjakan tapi wanita dan seterusnya, boleh jadi. Tetapi fitrahnya sebagai wanita yang ketika dia menjadi istri yang salihah dan nadarta ya, ketika sang suami itu melihat maka menggembirakannya. Ketika kemudian suami memerintahkannya, dia selalu taat kepadanya. Dan seterusnya, fitrah kewanitaannya atau keperempuanannya harus terus diajarkan dengan benar. Sehingga istri Imran mengajarkan kepada kita, walaysa dzakaru kal untha. Mendidik anak laki-laki dan anak wanita itu tidaklah sama. Untuk beberapa hal ada kesamaan, masalah akidah, masalah keimanan, masalah tauhid, kemudian masalah akhlakul karimah, kemudian ibadah-ibadah tentu memenuhi ketentuan apa yang berlaku. Tetapi untuk beberapa karakter utama yang ada pada diri wanita dan laki-laki haruslah kemudian dididik dengan tepat. Ya. Jangan sampai tadi laki-laki melambai, naudzubillah. Ya.
ada fashion apa yang kapan hari itu ya. Surabaya juga ikut-ikutan juga ya, ada yang di Jakarta. Naudzubillah. Tentu LGBT dan sebagainya sebuah penyakit yang luar biasa, menjadikan adab yang besar bagi satu kaum ketika kemudian tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada yang berdakwah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, lanjutannya wa inni sammaituha Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri Imran ini diabadikan, dia memberi nama anaknya Maryam. Jangan sepelekan masalah nama. Saya enggak sepakat dengan Shakespeare yang menyatakan apalah arti sebuah nama. Luar biasa besar. Dalam sejarahnya Rasulullah sangat sering mengganti nama sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena salah. Namanya salah. Sehingga diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu contoh-contohnya sahabat yang namanya diganti oleh Nabi? Abu Bakar itu namanya siapa, Pak, Bu? Dulu orang tuanya ngasih nama Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah berarti hambanya Ka'bah. Tentu itu yang salah. Enggak boleh melakopkan kepada makhluk. Kalau Abdul ya harus menjadi hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khalik dan sebagainya. Tetapi ini kepada makhluk enggak boleh. Maka diganti nama Abu Bakar Abdul Ka'bah. Ada yang namanya enggak diganti karena dia tidak muslim, tidak masuk Islam. Paman beliau Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya siapa? Abdul Uzza, berhala. Hubal, Lata, Uzza. Nah, itu Abdul Uzza, berhala. Jadi hambanya Uzza. Tapi karena dia tidak masuk Islam, ya enggak diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu kebalikan. Kalau Abu Bakar seluruh keluarganya masuk Islam dan menjadi pendukung dakwah Rasul, sebaliknya keluarganya Abu Lahab seluruhnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tabbat yada Abi Lahab, kemudian juga wamra'atuhu, bukan hanya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu saja, tetapi bahkan dua anaknya pun diperintahkan oleh Abu Lahab untuk memusuhi Nabi. Dua anaknya Utbah dan Utaibah itu menjadi menantu Rasulullah. Ketika kemudian Rasul mulai mendakwahkan ajaran Islam, maka Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya Utbah dan Utaibah itu untuk menceraikan istrinya. Si Utbah langsung menceraikan. Baik ayah, saya ceraikan. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Tapi si Utaibah, sebentar ayah, saya punya cara tersendiri. Diantar itu istrinya ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian si Utaibah meludahi mertuanya, yakni meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hancurkanlah dia dengan singa dari singa-singa Engkau." Maka ketika mau berangkat pergi ke Syam, berangkat berdagang, berbisnis, Abu Lahab setelah diceritain oleh Utaibah, waduh, Muhammad ini kalau sudah ngomong pasti terjadi. Walaupun dia memusuhi, tetapi beliau tetap percaya Muhammad gak pernah bohong. Dan kalau ngomong pasti terjadi. Maka ditambah pengawal-pengawalnya. Begitu kemudian benar berangkat dalam perjalanan bisnis, istirahat singgah di satu tempat. Saat itulah kemudian Allah mengirimkan singanya sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian merobek-robek perutnya dan wajahnya sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, nama itu menjadi sesuatu yang sangat penting ternyata di dalam membangun keluarga, termasuk menginginkan anak-anaknya yang solih dan solihah. Ada Abdurrahman bin Auf, itu juga diganti. Namanya sebelumnya juga sama dengan Abu Bakar, Abdul Ka'bah. Itu diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman. Dan beberapa nama-nama sahabat yang salah atau yang kurang tepat kemudian diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kalah luar biasa, ternyata nama itu juga menjadi salah satu faktor pilihan untuk pekerjaan. Nama untuk pekerjaan yang cocok dengan namanya itu pernah terjadi. Rasul di depan para sahabat
Beliau minta, siapa di antara kalian yang bisa memerah susu unta? Kira-kira kalau orang Arab Pak, memerah susu unta mayoritas bisa ya? Enggak susah lah maksudnya. Saya ada diajak kawan saya ke kebun. Beliau punya kebun yang lumayan luas, kemudian punya peternakan kambing Itawa. Nah itu saya langsung belajar merah susunya ya. Susunya kambing Itawa kan sangat bermanfaat. Itu. Nah, kalau kita mungkin perlu belajar. Kalau orang Arab mungkin sudah biasa. Nah, ketika Rasul bertanya kepada sahabat demikian, ada yang angkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." Rasul kemudian bertanya, memastikan, mengkonfirmasi, "Oh ya, siapa nama engkau?" Murrah. Namanya Murrah. Murron atau Murrah, apa artinya Pak dalam bahasa Arab? Pernah mendengar kulil haqqa walau kana murron? Katakan yang benar walaupun pahit. Jadi murrah, pahit ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Oh, engkau duduk." Duduk. Namanya pahit. Wah, ini gawat ini, merah susu jadi namanya pahit ya. Itu enggak boleh kata Nabi. Kemudian ada, "Saya wahai Nabi, siapa nama engkau?" "Nama saya adalah Harb." Harb artinya apa? Perang. Wah, ini gawat ini, ngajak perang nanti ya. Enggak, engkau duduk ya. Maka setelah itu ada yang katakan, "Saya wahai Nabi." "Oh ya, siapa nama engkau?" "Ya'ish." "Apa Ya'ish?" Hidup lebih hidup, begitu kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memutuskan, "Baik, engkau yang memerah susu." Nah, untuk masalah pekerjaan pun ternyata nama menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu jemaah sekali rahimakumullah, Maryam Imra'ata Imran, istri Imran, mengajarkan kepada kita ketika kemudian bayinya lahir diberi nama dengan nama yang baik. Ini bahasa Ibrani. Maryam itu bahasa Ibrani, maknanya adalah ada yang menyebut hibatullah, ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut hamba Allah, ya. Makna-makna yang baik. Sehingga Nabi Zakaria ketika kemudian beliau berdoa untuk mendapatkan putra, saat kemudian dihadiahi benar-benar istrinya hamil yang divonis padahal mandul ya, tetapi kemudian karena beliau tidak pernah putus asa, tetap husnudzon kepada Allah, tetap terus berdoa, enggak pernah putus asa dan berhenti, maka Allah kemudian berikan hadiah benar-benar apa yang diminta oleh Nabi Zakaria. Bahkan Allah bukan hanya menjadikan istrinya hamil, ketika kemudian lahir, nama pun itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nama, yakni Yahya. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu nama menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita orang tua ketika anaknya lagi enggak baik dan seterusnya, maka ingatkanlah, "Wahai nak, kamu saya beri anak nama yang demikian, ini Bapak inginkan agar menjadi seperti ini, menjadi anak yang baik dan seterusnya." Berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Terakhir di ayat 35 ini Imra'ata Imran mengajarkan untuk membangun keluarga yang terbaik. Maka istri Imran berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah, karena dia yakin anak itu adalah hadiah dari Allah, anak itu anugerah dari Allah, anak itu titipan dari Allah. Maka beliau minta perlindungannya kepada pemilik aslinya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dari godaan syaitan. Imam Ibnu Katsir memberikan riwayat ketika menafsirkan ayat ini, disebutkan dalam hadis muttafaq alaih bahwa ketika anak lahir, tidaklah seorang bayi lahir kecuali setan menyentuh atau kemudian mencubitnya atau menusuk lambungnya, sehingga anak itu menangis. Jadi menangisnya bayi itu dalam muttafaq alaih disebutkan karena setan mencubit atau kemudian menusuk lambungnya. Kecuali dua orang yang tidak disentuh itu, yang tidak dicubit atau disentuh oleh setan. Siapa? Maryam dan putranya, yakni Isa bin Maryam. Merupakan ijabah Allah Subhanahu wa taala atas doa ibundanya, doa istri Imran, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim."
Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena itu kemudian Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini mengajarkan kepada kita, fa in syi'tum, kalau engkau mau, kalau engkau ingin agar anakmu benar-benar terhindar dari godaan setan, maka bacalah doa wa inni, sebagaimana doanya Imrata Imran, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anaknya wanita, kalau anaknya perempuan, wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyataha wa dzurriyyatuhu minasyaitonir rajim. Kalau anaknya kembar, wa inni u'idzuhuma, dan itu yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca Nabi ketika Hasan dan Husain lahir. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, doa ini menjadi sesuatu yang amat penting untuk kita, doa perlindungan kepada Allah dari godaan setan, karena dia adalah aduwwum mubin. Setan ini adalah musuh yang nyata. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa poin pelajaran yang terpenting yang diajarkan kepada kita sebagai wujud dari inspirasi hadis Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarga kita. Poin-poin pelajaran dari keluarga Imran, wabil khusus di ayat 35 dari surat Ali Imran yang telah kita uraikan tadi, semoga menjadi menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita untuk kembali merefleksi sejauh mana keluarga yang telah kita bangun. Kita berharap semoga keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk mengantarkan menjadi keluarga yang penuh berkah. Sebagaimana doa awal-awal ketika jadi manten itu, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, untuk ketika kondisi senang, nikmat dan seterusnya. Wa baraka alaika, ketika kondisi ada masalah, ada problem, ada ujian dan cobaan enggak menyenangkan. Baik dalam kondisi senang maupun tidak senang, ada nikmat ataupun ada ujian musibah, kita doakan untuk tetap penuh berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan berkumpulnya menjadi perkumpulan yang baik bagi pasangannya, baik bagi keturunannya, dan terhindar dari godaan setan, sehingga keluarga itu nanti menjadi keluarga yang sebagaimana surat Ar-Ra' mengajarkan kepada kita, dia akan yadkhulunal jannah, masuk ke surga bersama min abaihim, bersama dengan orang tuanya, bersama dengan keturunan-keturunannya, masuk ke jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga sampai akhir hayat kita istiqomah, dan ketika dipanggil Allah dalam kondisi husnul khatimah, dan puncaknya saat kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bekalan bagi kehidupan kita kelak. Amin Allahumma amin. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.